Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih. Ucapan selamat datang kepada Bapak Ustadz Gus Ulin Nuha yang pada hari ini akan menjadi mubalik pada pengajian kali ini. Hadirin rahimakumullah, memasuki acara selanjutnya yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Gus Ulin Nuha. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengatakan, burung manyar, ikan hiu, Banjar Anyar, I love you. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah mimman da'a ilallahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qul id'ullaha awin rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wabtaghi baina dhalika sabila. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan man taraka waladuhu jahil kullu dzambun 'amilahu 'alaihi amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim, ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, pengurus Nahdlatul Ulama dari jajaran pengurus cabang NU Ciamis, pengurus MWC NU Banjar Anyar, keluarga besar PAC Muslimat Banjar Anyar yang saya hormati Ibu Siti Rohimah nggih. Yang saya hormati Ketua Muslimat NU Ranting Pasawahan Ibu Hajah Aan Mas Karna Fotonah, juga pengurus Muslimat DKM Al Mukmin, seluruh keluarga besar Ranting NU Pasawahan, MWC nopo dene PAC, dari jajaran GP Ansor Banser, dari jajaran Muslimat Fatayat yang saya hormati, IPPNU Ibnu yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati para kiai, para ajengan yang saya ta'zimi, yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jajaran pemerintah kecamatan, dari Muspika Forkombinsa Kecamatan Banjaranyar, keluarga besar pemerintah desa Pasawahan, Pak Kuwu, Bapak Kades yang saya hormati, anggota dewan yang hadir yang saya hormati seluruhnya, pengurus-pengurus seluruhnya,
pejabat pemerintah setempat yang terhormat, guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam musola yang saya hormati, lan para rawuh sadayana rahimakumullah. Marilah kita bersama panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi siang hari ini urang sadayana bisa berkumpul muwajjah bil wujuh. Semoga berkumpulnya kita pada hari ini penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tahilab salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma. Alhamdulillah Pak Bu, pagi hari ini saya bisa berjumpa masyarakat Pasawahan umumnya Banjar Anyar. Tadi malam saya wayang kulit, selesai subuh rampung, selesai wayangan, sholat subuh, bahasa Inggrisnya ngeliyep ngeliyep, oh ngeliyep, nyalenyap. Sebetulnya saya bisa bahasa Sunda Pak Kuwo. Kalau di sini Sunda atau Jawa Pak Kuwo? Oh Sunda, betul. Sunda. Sebetulnya saya pinter Sunda aslinya. Saya ditanya, Mas Ulin bisa Sunda? Bisa. Bisa. Caranya carikan istri orang Sunda. Ya. Sedina langsung pinter Sunda. Karena saya sadar, karena kita sadar, pedomannya adalah tidak ada bos muda tanpa sponsor orang tua dan tidak ada nikah mudah tanpa biaya orang tua. Betul. Tadi malam wayang kulit, selesai subuh, sholat subuh selesai, persiapan jam 7 langsung berangkat ke Pasawahan. Semoga membawa barokah kita bersama. Allahumma amin. Alhamdulillah. Begini Bapak Ibu, monggo kita niatkan ngaji sareng-sareng, kita niatkan cinta mahabbah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya pulang dari dalam kiai, saya diberi ijazah. Nak, kowe bali tak sangoni naon kiai? Ora tak sangoni duit. Ndak, saya kasih sangu uang, tapi tak kasih sangu sumber duit. Sumbernya uang. Lah napa kiai? Tak kasih solawat namanya solawat duit. Solawat namanya solawat duit. Yang penting pasti pegang uang. Uang kan harus banyak, yang penting pegang uang, mesti dibagi, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu. Ya doa, ya berusaha, ya usaha, ya berdoa. Ndungo hanya berdoa tanpa usaha, ndungo berdoa saja, berdoa tanpa usaha percuma, tidak ada guna. Berusaha tanpa doa tandanya orang sombong, sama saja tidak butuh kepada Gusti Allah. Saya akan mengatakan sedikit tentang dari kitab Hilyatul Aulia. Di dalam kitab tersebut ada pangantikan dari Al-Imam Al-Asami, Imam Hatim Al-Asami. Beliau mengatakan al-ajalah minas syaitan. Yang namanya sikap terburu-buru karena nafsu itu ditunggangi oleh setan. Apapun itu, sholat terburu-buru, cengkang cengking, peledang peleding, Allahu Akbar, ding 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 ding, bakso. Allahu Akbar, tok tok tok, oh siomay batagor. Allahu Akbar, pakaian belum di. Nah, masih mikiri perkara dunia, masih sibuk sholat pun mikiri perkara dunia, ditunggangi oleh setan. Berkendara, walaupun ada beberapa berkendara ada kebaikan tapi banyak ketidakkebaikannya. Artinya apa? Ketika ngebut maka taruhannya adalah nyawa. Ya walaupun saya sebagai wali tua nang gili, tua nang
gili harus ke lokasi tepat waktu. Tapi kalau yang memang buru-buru karena nafsu ditunggangi oleh setan. Al-ajalah minas syaitan. Yang namanya terburu-buru dalam hal ibadah, sholat terburu-buru, zikir terburu-buru, apapun kalau ibadah terburu-buru maka ditunggangi oleh setan. Illa kecuali 5 perkara. Yang 5 perkara ini kalau kita terburu-buru adalah sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya terburu-buru adalah sikap setan. Ibadah terburu-buru ditunggangi oleh setan. Ibadah terburu-buru, sholat terburu-buru, zikir terburu-buru karena nafsu terburu-buru, maka ditunggangi oleh setan. Kecuali 5 perkara. Yang pertama Bapak Ibu, it'amut ta'am, segerakan memberi makan tamu. Persis masyarakat Banjar Anyar, saya datang langsung ceruke, langsung anggur salap, langsung muntul ubi jalar, langsung pisang, langsung kacang. Ini namanya it'amut ta'am. Tidak hanya ngaji tapi juga langsung mengamalkan. Ini sunnah Rasulullah. Ketika tamu datang, sunnahnya adalah berburu-buru memberikan hidangan kepada tamu tersebut. Inilah terburu-buru yang dianjurkan oleh Rasulullah. Segerakan memberi makan, segerakan memberi hidangan, segera memberikan minuman atau unjukan kepada tamu. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam tengah malam jam 1, jam 12 malam itu Nabi Ibrahim didatangi oleh tamu. Tamu terlihat tamu jauh, soalnya tidak seperti tamu pada umumnya, tidak seperti orang sekitar di rumah, di lingkungan Nabi Ibrahim. Busana putih, sorban putih, baju putih, jubah putih, serba putih, semuanya putih. Kemudian Nabi Ibrahim ketuk pintu oleh tamu tersebut. Dok 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 dok, assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat ada tamu bukan orang sini, ada tamu bukan masyarakat sini, terlihat tamu dari jauh. Nabi Ibrahim langsung mengatakan kepada istrinya, wahai sayangku, beb, iya, beb, apa mas? Naon mas? Apakah hari ini kamu ada makanan? Ini ada tamu? Tidak ada. Tidak ada roti, tidak ada gandum, tidak ada kacang-kacangan, tidak ada apapun itu. Yang ada cuma satu mas, apa? Ada anak sapi. Anak sapi kan bahasa Inggrisnya the pedet. Anak sapi. Ada di kandang mas, cuma anak sapi. Tidak ada ayam, tidak ada apa-apa, semuanya habis. Makanan pun juga habis. Kalaupun ada cuma sedikit, habis semuanya. Tinggal anak sapi. Begitu Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Duduk silakan wahai tamu, supaya duduk dulu. Masuk supaya duduk, langsung pergi ke belakang, ambil anak sapi, disembelih. Loh, ini sikapnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tengah malam jam 12, jam 1 malam menerima tamu. Tidak ada makanan. Terlihat orang jauh. Dari orang jauh maka langsung sembelih anak sapi, dimasak, langsung dihidangkan. Silakan mangga didahar, dimakan. Apa bahasa Sundanya? Tuang. Nah, kalau dahar kan berarti kasar kalau di sini. Ya, kalau di Jawa kan halus. Ya. Kalau di Jawa monggo didahar itu halus kalau di Jawa. Lah yang gandul gedang. Ya bedanya Sunda sama Jawa, Masya Allah. Mulanya saya pernah tertipu. Ada ketika di Pangandaran tulisannya gede banget, sop janda. Wah, pikirannya saya langsung traveling. Sop janda, wah janda. Ternyata ternyata sop janda, sop Jawa Sunda. Sop janda. Lah ini, silakan dimakan. Oh Pak, tuang. Ah ya dimakan dan silakan dimakan, dinikmati silakan. Diberi tawaran seperti itu, tamu hanya ngelokuk diam saja, tidak ada apapun, diam saja. Silakan dimakan, meneng baik. Diam saja, meneng baik. Cincing baik, cicing baik. Silakan didahar, silakan dimakan, silakan dinikmati, silakan mangga.
Tidak ada gerakan apapun, diam saja, meneng baik, silakan dimakan. Lama-lama Nabi Ibrahim menaruh curiga. Ternyata setelah diteliti, ternyata kaki tersebut, tamu tersebut kurang ngambah lemah. Jadi ngambang tidak nyentuh tanah. Ternyata itu adalah malaikat yang menyerupai manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu cintanya malaikat ono sosok Nabi yang sangat memuliakan tamu. Malaikat dawuh nompo wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah karena memuliakan seorang tamu. 90 tahun usia Siti Sarah otomatis sudah sepuh, sudah tua, menopause. Kersanya Allah, kehendaknya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Karena seorang Nabi Ibrahim dan istrinya memuliakan seorang tamu, apa yang terjadi? Tumurun wahyu. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu yang luar biasa, diberi momonganlah Siti Sarah yang namanya Nabi Ishak alaihi salam. Siti Hajar kan sudah hamil, punya anak namanya Nabi Ismail alaihi salam. Lah Siti Sarah istri pertama kan belum punya momongan, baru kayak memuliakan seorang tamu. Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah istri pertama beliau dikarunia seorang anak namanya Nabi Ishak alaihi salam, yang nantinya Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam, Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf alaihi salam, sing ganteng ora beda kaya ulin. Iya. Allahumma ben ketularan Nabi Yusuf alaihi salam. Loh, coba begitu luar biasa para aulia, para nabi memuliakan sosok tamu, maka ngendikannya Rasulullah, terburu-buru yang dianjurkan oleh Nabi adalah it'amut to'am, memberi hidangan, memberi minuman, memberi suguhan kepada tamu. Yang pertama, terburu-buru yang disunahkan adalah nyuguhi tamu. Nomor 2, waqada'ud daini. Terburu-buru yang sangat dianjurkan Nabi menjadi sunnah Rasulullah adalah waqada'ud daini, enggal-enggal cepat-cepat membayar ngelunasi utang. Ibu nek perkara utang senyum lebar. Senyum Pepsoden, iya, senyum lebar. Soalnya kalau ibu utang tidak sekedar utang harta, tidak sekedar utang beras, tidak sekedar utang makanan. Yang paling penting yang besok di akhirat dalam barzah banyak sekali bebannya adalah terutama bu yang kita sepelekan, utang omong, utang kalimat. Sesama manusia utang kalimat kepada Allah yang namanya nadar. Nadar dibolehkan, silakan, tidak masalah. Tapi kalau sampai lupa dengan nadar penjenengan, hati-hati. Di padang mahsyar, teng oro-oro mahsyar itu ada orang metongkrong jongkok, tidak bisa berdiri, apalagi berlari. Wong berdiri saja kesulitan. Siapa itu? Adalah orang-orang yang punya hutang, baik hutang harta, hutang beras, hutang uang, ataupun hutang tembung kepada Allah yang namanya nadar, utang kalimat kepada Gusti Allah. Itu bebannya luar biasa. Mulanya yang pertama adalah enggal-enggal memberikan hidangan kepada tamu. Nomor 2 adalah enggal-enggal secepat mungkin kita membayar yang namanya hutang. Nomor 3, watazwijul binti. Apa itu? Bapak-bapak tugasnya watazwijul binti, segera menikahkan anak putri panjenengan. Karena bagi seorang bapak, nun sewu, la yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, orang bakal mlebu surga siapa? Ad-dayus. Siapa ad-dayus ya Rasulullah? Ad-dayus adalah seorang suami yang tidak menaruh rasa cemburu kepada istrinya, dan seorang bapak yang tidak menaruh cemburu kepada anak perempuannya. Kalau suami kepada istri jelas masulin, ya. Yang saya tanyakan, bapak kepada anak perempuan maksudnya bagaimana? Nun sewu pak, bapak punya anak perempuan umur ya lagi ayu-ayunin ndak nih ya umur 21 ke atas.
lagi cantik-cantiknya. Apalagi hari ini sudah pakai skincare. Wah, ayu melong-melong kayak kecoro. Wah, iya meling-meling melong-melong hebat. Anggo skincare ayu. Ketika ada laki-laki, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Pak, ya, saya mau nyamper. Nyamper bahasa Sundanya apa? Nyambung, sambung. Oh iya, mau lah. Saya mau ngajak anak Bapak jalan-jalan ke alun-alun Banjarsari, alun-alun ini untuk jalan-jalan. Oh di sini aja nak. Ada dua tipe orang tua. Tipe yang pertama adalah tipe orang tua yang tidak menaruh cemburu. Yang bagaimana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Ulin. Dari mana? Dari Cilacap. Oh iya. Ada apa nak? Ada apa nak Ulin? Saya mau ya ketemu anak bapak. Nah, iya. Nak. Bu, iki loh ada Ulin. Iki loh, anak Ulin. Ini ada Ulin. Ayah Ulin. Ulin dolan. Ulin kamana? Kaci amis. Ulin dolan. Ini loh dibangga-banggakan. Ini loh, iki loh. Ini pacar anak kita, Bu. Ini pacar anak kita. Pacar kebogoh. Kapo oh ini loh pacar anak kita. Wow ganteng ah ini masya Allah. Ayo alhamdulillah. Udah nak kamu sini aja berdua sama anak saya di rumah. Bapak ibu mau ke pasar. Nah, coba ini bapak ibu mau ke pasar, kamu sini aja. Ini nak Nduk, kamu sini aja sama teman laki-lakimu ini, kamu di sini dah. Dan kamu nak jangan pulang dulu kalau bapak belum pulang. Dua sejoli ditinggal di rumah berduaan, orang tuanya pergi ke pasar. Apa yang akan terjadi saudara-saudara? Hati-hati orang tua seperti ini. Kalau cara hari ini, cara sekarang dinamakan orang tua pengertian. Ya Bu ya. Kalau hari ini orang tua yang seperti ini diberi nama katanya orang tua pengertian. Sudah nak kamu sini saja. Kamu di sini, kamu sini saja, kamu di sini duduk yang enak, yang nikmat, silakan kamu sini saja nak, monggo. Kalau hari ini dikatakan yang namanya masuk angin, ke, nggih, monggo. Nggih, siap. Shallu ala Nabi Muhammad. Nomor satu, orang tua yang pertama adalah yang katanya pengertian, membiarkan anak-anaknya dalam jurang kemaksiatan. Nomor dua, orang tua, tipe orang tua yang kedua adalah ketika ada anak laki-laki, mendatangi, mungkin dikatakan teman wanitanya, mungkin dikatakan atau pacarnya, mungkin dikatakan teman yang dicintainya, kemudian orang tua tadi mengatakan pingsan, kurangan oksigen, mungkin lelah, udah hidrasi betul. Kembali ke pengajian. Orang tua yang pertama yang katanya pengertian. Nomor dua, orang tua tipe yang kedua seperti ini. Ketika ada anak laki-laki datang, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama saya Anto. Anto nak, Anto, iya Pak, saya Anto. Ada apa? Saya mau berjumpa dengan anak perempuan Bapak. Jawabannya Bapak adalah, nak, kamu laki-laki, anak saya perempuan. Kalau kamu suka dengan anak saya, kamu cinta dengan anak saya, silakan, tidak masalah. Tapi Bapak minta kamu datang ke sini, kamu main ke sini, bawalah orang tuamu. Sudah gini saja, harimu, lahirmu, wetonmu apa, hari lahirmu apa, nanti saya hitung. Bocah ini langsung pergi kemana, entah kemana. Orang sekarang mengatakan orang tua seperti ini, katanya orang tua yang kolot, orang tua yang tidak pengertian, kata orang sekarang. Sedangkan Ad-Dayus adalah tipe orang tua model yang pertama,
yang membiarkan anak-anaknya dalam jurang kemaksiatan. Soalnya ada apa-apa anak perempuan, tidak baiknya anak perempuan, yang menanggung dosa adalah seorang bapak. Berangkat ke alun-alun Banjarsari bonceng motor, ayo deh jalan-jalan, ayo mas. Berangkat set naik motor, berangkat motoran berduaan boncengan, ya Allah, dijak Melayu 20 km sing watun cekelan pundak. Ya. Melayu 40 km mudun cekelan dada. Lah, Melayu sewitak 60 langsung cekelan perut. Melayu 81 cekelan kunci kontak motore pateni. Ya Allah, hati-hati. Kang mongko baginda Rasulullah memberikan dawu, barang siapa seorang bapak yang menghantarkan anak perempuan menikah, sampai menikahnya perempuan tersebut dijaga keperawanannya oleh seorang ayah, kang mongko orang tua tersebut telah berhasil menghantarkan anak perempuan kepada jenjang pernikahan. Bapak tersebut oleh Kanjeng Nabi dibawa, diperkenalkan seluruh penduduk surga. Iki loh seorang bapak yang mampu menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan anak perempuannya. Ternyata Bapak Ibu, ada kehormatan tersendiri bagi seorang bapak yang mampu menjaga anak perempuannya sampai nanti ke jenjang pernikahan. Allahumma. Yang pertama, yang buru-buru yang disunahkan adalah memberi hidangan kepada tamu. Nomor 2 adalah apa tadi? Membayar hutang. Nomor 3 adalah wadazwijul binti. Seorang bapak enggal-enggal buru-buru, kalau sudah menemukan jodohnya segerakan menikahkan anak perempuannya. Kalau sudah menemukan jodoh, ayyuzawijahu idza adrak, nikahkan anak kalau sudah menemukan jodoh. Saya belum menikah karena belum ketemu. Nah, maksudnya seperti itu. Ini bukan promosi lo ya. Nomor 3. Nomor 4, watajhizul mayyit. Apa itu watajhizul mayyit? Segerakan ngerumati, segerakan menguburkan jenazah. Yang terjadi hari ini adalah terkadang kita orang tua meninggal dunia, anak-anak dikabari, nak ibumu meninggal, nak ayahmu meninggal, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dikabari, nak ibumu meninggal, nak ayahmu meninggal, nak orang tuamu meninggal. Nangis, nangis dan nangis, meninggal malam sampai siang belum dimakamkan, hanya gara-gara menunggu anak-anaknya pulang. Nun sewu Bapak Ibu Mas Mbak, ketika orang tua sakit kamu kemana? Ketika orang tua batuk-batuk sakit parah kamu kemana? Begitu meninggal tetap mempersulit orang tua yang meninggal dunia dengan cara memberikan waktu lama-lama, jenazahnya tidak dimakamkan secara cepat. Sedangkan disunahkan oleh Kanjeng Nabi untuk wadajhizul mayit, menyegerakan menguburkan jenazah. Soalnya mayit tersebut rindu dengan Tuhannya, enggal-enggal supaya dimakamkan, berjumpa langsung kepada Tuhan Robnya. Amin Allahumma. Coba, kalau kita kan terkadang hanya karena tradisi, hanya karena event keluarga, sampai kita membiarkan mayit tidak segera dikuburkan, menunggu anaknya dari Sulawesi pulang, menunggu anaknya dari Kalimantan pulang. Ya berapa lamanya? Belum pesawatnya delay, belum waktunya termakan di perjalanan, hanya sekedar menunggu satu orang anaknya tersebut. Anak yang soleh tidak seperti itu. Anak yang soleh adalah, ya sudah paman, sudah bibi, dimakamkan saja. Kalau nunggu saya pulang nanti lama, nanti ibu saya tidak segera dimakamkan, nanti bagaimana? Nanti menderita. Ketika pulang ke rumah bertemu mayit ibu, mayit ayahnya, jenazah ibu ayahnya, nopo nangis di atas mayit tersebut. Tetesan air mata anak di atas mayit orang tua memberikan penderitaan tersendiri kepada orang tua tersebut.
Anak yang soleh-soleh adalah ya sudah Pak, saya jauh di Kalimantan, saya lagi pulang, sudah dimakamkan saja, segerakan dimakamkan. Nanti saya doa di perjalanan ataupun saya nanti walaupun sudah dimakan tidak masalah, nanti saya tinggal mendoakan. Ini adalah anak yang soleh-solehah, tidak memperlambat pemakaman orang tua, tidak memberikan kesulitan untuk pemakaman orang tua, karena sunnah Rasulullah menyegerakan memakamkan jenazah. Nomor 4, siji it'amut ta'am. Nomor 2 wa qada'ud daini, membayar hutang. Nomor 3 wa tazwijul binti. Nomor 4 wa tajhizul mayyit. Nomor 5 adalah at-taubah minal ma'asi, menyegerakan kita bertaubat. Enggal-enggal kita bertaubat, karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau sudah, siapa tahu. Karena tiang Mesir dawuh, orang Mesir mengatakan al maut kamislin narojil, yang namanya mati ibarat seperti pohon kelapa. Soalnya yang mati tidak harus yang tua, yang muda akhir-akhir tidak masalah, yang tua duluan mangga. Iya, tidak ada, oke, tidak bisa diperdebatkan, karena tiang Mesir dawuh al maut kamislin narojil, yang namanya mati ibarat seperti kelapa. Maksudnya kelapa yang jatuh dari atas, tidak harus kelapa yang tua. Kembang bunganya namanya manggar, pada iya manggar. Kembang bunganya ketika bunganya rontok rogol ambrol gede sedidik, kenapa bunga dari manggar namanya beluluk. Beluluknya amrul ono, kemudian rodo gede namanya ceng, rodo gede namanya deg, rodo gede namanya kelap, rodo gede namanya sing tua garing namanya kiring. Ya, yang jatuh dari atas tidak melulu yang tua, yang kiring-kiring enggak. Kadangkala yang manggar ambrol rogol rontok ya banyak, cengkir jatuh ya ndak kurang, kemudian tegane tiba ya akeh ndak kurang. Artinya yang namanya mati ndak bisa diperdebatkan. Ya walaupun manusia adalah karepe farro ya firru, karepe manusia adalah berlari dari yang namanya mati, tapi orang Jawa mengatakan gedongono kuncenono, wong mati mongso wurungo. Pasti wani hidup, berani hidup, kudu wani mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Allahumma. Satu, menyegerakan memberi makan hidangan kepada tamu. Nomor 2, segerakan membayar hutang. Perkara besok hutang lagi tidak masalah, yang penting segerakan membayar hutang. Nomor 3 adalah wadazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak perempuan kalau sudah menemukan jodohnya. Nomor 4 adalah watajhizul mayit, menyegerakan menguburkan jenazah. Nomor 5 adalah at-taubah minal ma'asi, bertobat segera kita terhadap kemaksiatan-kemaksiatan kita. Soalnya ibu-ibu ini adalah hebat, senang ngaji, senang sholawatan, suka simtudororan, suka perjanjian al-barzanji dibaca, diberkahi oleh Allah dan Rasulullah. Anak-anak adalah anak soleh-soleh. Karena apa? Al-mar'atu imadul bilad, ida soluhat soluhal bilad, fa ida fasadat fasadal bilad. Kenapa perempuan harganya mahal? Karena perempuan adalah calon ibu. Kalau ibunya baik, maka anaknya sudah barang tentu baik. Kalau ibu tidak baik, jangan salahkan anak. Anak soleh-solihah tidak hanya dari anak tersebut saja. Anak pasti termasuk saya, kepengin kaya, kepengin sukses, kepengin barokah, kepengin semuanya lancar. Dari anak tersebut adalah caranya menghormati, berbakti kepada orang tua. Di dalam kitab Taklimul Muta'alim disebutkan anak itu gampang melarat, angel supaya sugih, angel supaya kaya, sulit untuk jadi orang kaya, rezeki seret. Gara-gara apa? Perilaku anak tersebut kepada orang tua. Buktinya wal masyiyum kutamal masyayikhi yurisul faqra. Di anak-anak mana ada seorang anak
berjalan di depan orang tua, melewati di depan orang tua tanpa permisi, tanpa kula nuwun, tanpa amit sewu, menyepelekan orang tua, melaku di depan orang tua petantang petenteng menrengkelek kayak ceret, melaku di depan orang tua tanpa permisi, tanpa kula nuwun, petantang petenteng jilang jilang. Mungkin karena anak tersebut sukses, anak tersebut hebat, anak tersebut pangkat derajatnya tinggi. Mana ada seorang menantu di hadapan mertua menyepelekan orang tua, menyepelekan mertua dengan cara melewati orang tua, melewati di depan mertua tanpa kula nuwun, tanpa permisi, dengan sombongnya melewati di depan orang tua atau mertua. Mana ada seorang santri, seorang anak didik di depan guru atau kiai tanpa permisi, yurisul fakro, melaku tanpa kula nuwun, berjalan tanpa permisi, dengan sombongnya, dengan congkahnya, dengan kesombongannya. Apa yang terjadi? Yurisul fakro, anak tersebut angel kon sugih, gampang kon melarat. Allahumma iya. Pengen melarat apa sugih? Pengen sugih apa melarat? Orang pengen melarat? Lulu. Wong melarat kue gampang suwargane. Allahumma. Kepengen melarat apa pengen sugih? Pengen sugih, Mbak. Iya. Begini, Bu. Itu dari anak tersebut. Berarti birrul walidain. Allah tidak menuntut jazaul walidain, tidak menuntut membalas orang tua. Dibalas yang apa? Anak tidak akan mampu membalas jasa orang tua. Paribasan seorang anak kepada orang tua tiap hari jujuki ingkung gajah, umpama ingkung kok ingkung gajah, umpama ini paribahasa. Paribasan anak jujuki ingkung gajah, orang tua meninggal dibatu nisan dengan emas, umpama. Sekalipun seperti itu, anak tidak akan mampu membalas jasa orang tua. Maka Allah tidak memberikan dawuh jazaul walidain, tapi memberikan dawuh birrul walidain. Semampu kita memuliakan orang tua. Kalau kita jadi anak, memuliakan orang tua, Ndru, anak perempuan Mas, terutama kepada ibu. Waftahiyadahuma fa inna minha mamba'ur rizik. Sukalah membuka telapak tangan ibu, karena di telapak tangan ibu ada yang namanya mamba'ur rizik. Apa mamba'ur rizik? Sumber rezeki. Ketika anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu mana saja. Ketika seorang anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Allahumma. Itu dari anak tersebut perilakunya. Yurisul fakro diantaranya lain adalah orang tua tersebut kepada anak. Jadi ibu bapak jangan senengnya nuntut anak supaya soleh solihah. Ibunya dulu sing soleh solihah. Soleh apa? Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau hari ini kita jadi bocah, muliakan orang tua, besok anak kita semua maksudnya. Anak kita semua muliakan kepada kita. Kalau hari ini kita membantah orang tua, hari ini kita angel karo wong tua, hari ini kita durhaka pada orang tua, lah. Jangan heran suatu saat kita punya anak kita membanggang kepada kita, durhaka kepada kita. Kenapa? Tanduran kita sendiri, tanaman kita sendiri yang hari ini kita berani kepada orang tua. Di antaranya yursil fakro adalah orang tua yang suka memarah-marahi anak-anaknya dengan cara kasar, bahkan kalimat kasar, kalimat jorok, bahkan mendoakan buruk kepada anak. Bocah ambil uang tanpa bilang orang tua, ibune marah wajib. Kalau tidak dimarahin nanti jadinya seperti kebiasaan. Ibu menasihati wajib, tapi yang baik-baik. Jangan dikatakan bocah kayak maling. Ketika besok suatu saat anak senang jadi perilaku maling, ibu jangan menyesal. Yang namanya menyesal ketemu di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran.
Iya, kalimat yang baik. Ada anak suka jajan, ngendek bakul, memberhentikan bakul-bakul pedagang, ndak bawa uang. Ibunya ya nasihati wajib, ngomongi wajib, tapi yang baik-baik. Lah, buat soko pinter banget jangan kayak menteri ekonomi jajan orang gawa duit lah. Iya, kalimatnya yang indah, yang nggak ngandani wajib, nasihati wajib, tapi kalimatnya yang baik. Jangan sampai kalimatnya kotor, apalagi mendoakan buruk kepada anak, itu menjadi penyebab anak-anak tersebut jadi petang pikire, wis petang pikirane akan jadi apa hasilnya? Seret rezekine. Loh, jadi antara anak orang tua sama-sama pentingnya. Anak berusaha, orang tua mendoakan. Selepas sholat maghrib kita berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ibu bapak ngirim ibu, termasuk ibu, terutama ibu muslimat fatayat kepada anak-anak selepas sholat maghrib. Rutin fatayat kepada anak, bu, rutin kepada anak-anak. Anaknya ibu berapa? 9. Kita total karo anaknya tanggane. Oke 9 orang masalah. Sing gawe anak selusin apa pira ora masalah. Oke, anak ibu katanya anaknya 9. Disebutkan satu lusin, satu lusin. Ya Allah, Fatihah. Satu anak dikirimi Fatihah. Satu anak Fatihah. Satu anak Fatihah. Contoh, anaknya 3. Ya Allah, caranya adalah tawasul dulu. Kita bukan siapa-siapa, mulane ilmunya ilmu tempel kepada baginda Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada wali-wali di Ciamis. Sebutkan, kita mendoakan beliau, para pejuang agama di Ciamis, terutama di Banjar Anyar, ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa hadratil Fatihah. Semila hadrati sapa rampung nembe anak-anak kita satu-satu. Ya Allah, anak saya ulin dikhususkan. Umpama yang jenenge nyong ulin ya ulin bae. Ulin bae, ulin wae. Ya Allah, anak saya ulin semoga terulin-ulin. Iya. Semoga ulin jadi anak yang soleh, anaknya jadi anak yang soleh, anak yang alim, tambah soleh, tambah pinter, tambah ngalim, tambah istiqomah ibadah, tambah soleh. Allahumma Fatihah dikhususkan satu kali tidak masalah, yang penting rutin setiap kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang berapa kali terserah, minimal 3 kali, syukur-syukur 11 kali, atine ikhlas, atine ngrentek sing temenanan nyuwun minta kepada Gusti Allah. Itu satu anak Fatihah 1 kali, anak yang kedua Fatihah lagi, anak yang 3 Fatihah, terus Fatihah rutin ibu nggih, rutin. Sanggup Pak Kiai? Sanggup. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kita semua jangan mudah mengatakan songgap sanggup. Hari yang tidak kita ketahui besoknya. Kalimat yang tepat katakan insya Allah. Soalnya kalau kita mengatakan iya dek besok kondangan sama emas ya, iya mas. Kalau besok tidak jadi kondangan, yang mengatakan iya menampa dosa karena memberikan perjanjian. Ditagih mulane ngati-ati dosa kecil-kecilnya wong bendina ya dadine dosa gede, ngati-ati mulane nggih. Maka katakan insya Allah. Duwe janji monggo katakan insya Allah, ben ketika tidak terlaksana kita tidak dipojokkan. Maka dari itu katakan insya Allah. Sanggup bu? Apa? Insya Allah apa? Insya Allah naon? Ulin. Fatihah selepas sholat maghrib di 2 waktu ini, maghrib dan isya, kan waktunya tidak lama, hanya berapa, 1 jam juga tidak ada. Selepas ibu nih berdoa, selepas maghrib itu baca Quran, apa rampung Fatihah kepada anak-anak. Di waktu ini doa kita gampang mudah dijawab oleh Allah. Allahumma ya Rabbal. Itu jadi antara anak sama orang tua sama-sama pentingnya. Anak ya birrul walidain semamu kita. Orang tua 3 perkara. 1, doakan anak-anak kita. Nomor 2, hindari kata-kata kasar. Nomor 3, ibu bapak jangan mudah membanding-bandingkan anak, baik anak-anak kita maupun dengan anak tetangga. Dibanding, ojo dibanding-banding ke.
kae dene ngoli anake presiden kae delok kae misale kae anake kae tanggane kae senengi banding-banding nang ati-ati kalau lho aja dibanding-banding nang oli gawe dewek-dewek aja dibanding-banding nek cara bahasane Farel sapa jenenge apa le angger Farel apal banget ibu angger Ulin ora apal wong kok ngene saing ke yo mesti galau tak oya aku mong sakuatku ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada pasawahan ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Banjar Allahumma apa iya karena kalimatnya mencintaimu memanglah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata iya wah kuates set boy ulinuha walah nggih niku dadi 5 perkara di awal kita katakan semoga kita belajar bersama-sama. Saya anaknya ibu karena saya juga masih ibnu. Jadi kalau saya mengatakan di sini ibu bapak muslimat fatayat apalagi ansor, saya tingkatnya masih ibnu karena saya masih kuliah. Saya lahir 27 April tahun 2000. Umur saya 22 tahun. Kenapa baru tahu? Saya lahir tanggal 27. Besok ya ulang tahun ya. 27 April tahun 2000 itu pun saya prematur 6 bulan 28 hari. Lane aja heran, aja gumun nek kula gede dhuwur. Iki saya lahir tanggal 27 April tahun 2000. Derek talum di Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali di bawah naungan guru kula Romo Kiai Haji Nasrullah Muhson, Ketua PCNU Kabupaten Cilacap, juga masyayikh Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Sugian Kabupaten Cilacap. Kula bocah bodoh, bocah suwung karepe nderek-nderek gatolan kiai ben kesasaban. Mulane NU nderek ulama, NU nunut ulama, NU nunut udut. Iya, mulane nek ora udut no smoking no smile. Mulane NU smoking, udut wala uduti wa antum sholati. Aja pesan-pesan udut nek lagi sholat. Iya. Mulane ada kalimat terkadang kali kita terkecoh. Orang yang masih merokok jangan dijadikan imam, hukumnya haram. Ya karuan lagi utut Allahu Akbar boh. Kadang-kadang lagi tentang kita gampang marah-marah. Mulane ada jokes apapun kita gampang marah-marah. Kita tidak memahami kalimatnya apa, kita mudah marah. Lah hari ini kita mudah marah. Lah kenapa? Beda kalau kita di zaman Gus Dur. Gus Dur suka memberikan jokes-jokes bahkan jokes dark, jokes gelap-gelap tapi tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Tidak baperan. Hal ini kita baperan, kalimatnya apa? Kita langsung baper. Orang yang masih merokok tidak boleh menjadi imam, hukumnya haram. Orang yang tidak memahami kepriwe, berarti kita tidak boleh rokok, kita tidak boleh udut. Nah, tidak seperti itu. Orang yang masih merokok, haram dijadikan imam sholat. Iya kan? Orang yang masih merokok haram dijadikan imam sholat. Lah yang ngono lagi takbir Allahu Akbar.
Kita hari ini mudah baperan, mudah marah-marah, kita mudah terkecoh dengan kalimat-kalimat tersebut. Ada kata-kata apa kita mudah terkecoh. Ini hari ini kita baperan, apa-apa marah. Kang monggo kita masyarakat Banjaranyar itu adalah orang-orang yang berakal. Akal bisa hilang, kecerdasan bisa hilang gara-gara apa? Fal ghadabu yuzidul akla. Hilangnya akal gara-gara marah-marah. Yang namanya kita manusia kepengin mulia. Gina bangge. Mulianya kita karena kita punya mutiara. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Allah memberikan 4 mutiara di tubuh kita, di masyarakat Banjaranyar, di masyarakat Pasawahan. Kita mulia karena kita punya mutiara. Mutiara yang berkilau, mahal harganya, indah berkilau, warnanya hebat. Kita ketularan mulia, kita ketularan hebat, kita ketularan berkah. Kenapa? Di tubuh kita, di badan kita, di jisim kita ada 4 mutiara. Mutiara yang pertama adalah fal aqlu, akal. Nomor 2 wadinu, agama. Nomor 3 adalah wal haya'u, rasa malu. Nomor 4 adalah wal amal soleh, amal soleh, kebaikan-kebaikan kita. Yang pertama akal. Bedanya kita dengan hewan apa? Akal. Kalau cuma makan ya kebo juga makan. Ulin ya makan. Sapi makan. Ulin juga makan. Minum. Bedanya apa? Akal. Kalau bayam bagi pedus langsung makan, bagi kambing langsung makan. Beda dengan kita, akal kita dipakai. Ben bayam enak, kangkung enak, akal dipakai. Kasih bumbu, kasih ini itu, kasih makan dan sebagainya, dikasih bumbu-bumbu ben enak. Akalnya kita pakai. Nomor 2 wadinu, agama. Bisa nih, kalau ibu bapak lihat di alun-alun Banjarsari itu ada jaran kuda. You know jaran? Naik delman istimewa duduk di ibu bapak selepas ke Banjarsari ada delman, ono jaran, ada kuda, ibu lihat. Yang namanya jaran itu gagah. Kalau ulin ganteng. Beda loh ya Bu, ganteng sama gagah. Beda, kalau ganteng ada di wajah. Kalau gagah ada di mental. Beda, ganteng sama gagah. Jaran bukan ganteng tapi gagah. Jaran ireng gagah pisan, ngalor ngidul melayune separan-paran. Jaran gagah, soalnya jaran pakai kacamata, jaran pakai sabuk, jaran pakai sepatu. Katroke ndi katroke? Celananya mana celananya? Kue kenang apa di Banjaranyar tidak ada yang menghormati jaran, sekalipun jaran itu hebat, sekalipun jaran mampu golek duit. Kue kenang apa tetap Mas Ulin, saya mau tanya iya. Kok jaran pakai kacamata? Itu benda iri kusire nampa duit. Mulane kok kacamata ditutupi, men ora weruh kusire nampa duit. Ngonger nampa duit kan dadi kerasa wong nyong sing mlaku malah sing dhuwur sing oli bayaran. Kan iku kan. Iya mulane mripate ditutupi. Iya. Jaran hebat, kacamata dipakai, sabuk dipakai, sepatu dipakai, ludak hebat. Gagah hebat. Tapi kenapa di Banjaranyar tidak ada yang menghormati jaran? Jawabannya cuma satu, jaran tidak beragama. Kalau tidak beragama tidak perlu dihormati. Buktinya apa? Apapun kalau tidak beragama, tidak punya aturan, tidak ada yang mau untuk menghormati. Contoh kucing. Kucing kepengen kucing wadon kari numpaki ora mau ijab kabul. Ayam babon ketemu ayam jago, engkuk. Ya, iya, rampung orang datang jakobul, orang datang kados ini itu langsung pengguk giri kayak aku ya. Iya, coba. Orang dihormati, kenapa? Oh, ayam tidak punya agama, jaran tidak punya agama. Lah bedanya kita setelah berakal, akal dibalut dengan yang namanya agama. Apa itu agama? Aturan. Pengen perempuan silakan, ono wali, ono saksi loro, ono ijab, ono kabul, cukup 300.000. Ya. Tapi kan emasnya sudah 4 gram. Lah iya. Mas kawin uang berapa? 300.000. Emasnya pirang emas kue berapa? Mas murni sudah 4 gram. 10, rolas, 20, rolikur. Totalnya sudah 4 gram. Totalnya 70 juta.
B itu saya ditanya Mas Ulin bagaimana ini menghadapi seperti ini, era gempuran seperti ini. Jawabannya simple. Jawabannya simple. Istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara bahkan susah menderita. Cocok Pak? Cocok. Cocok Bu? Udah. Tapi nanti dulu guys, nanti dulu. Istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup menderita, sengsara dan apapun keadaannya. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah membiarkan istrinya dalam hidup menderita. Hidup bapak-bapak, hidup Banjaranyar, luar biasa. Perempuan itu tidak sempurna. Kalau laki-laki termasuk saya, Pak Lurah, sudah sempurna. Artinya sempurna, fisiknya sempurna. Tangan seperti ini, tidak perlu ditambah-tambah apa-apa. Wagu kalau ditambah-tambah apa-apa. Bibir laki-laki, ya wagu kalau ditambah apapun. Kalau ibu-ibu patut, perempuan itu aneh. Apapun dikasih jadi bagusnya. Bibir dikasih abang-abang merah-merah, ya kedati keton cantik ayu. Jalan naik Pak Lurah. Kita tidak membayangkan betapa lucu turwago. Coba, laki-laki sudah sempurna. Kalau perempuan sudah sempurna, maka barokah nikah adalah seorang suami menyempurnakan istrinya. Tangan seorang wanita tidak sempurna. Bagi laki-laki tangan wanita dibelikan gelang. Jari wanita tidak sempurna, maka bagi kaum Adam laki-laki jari istri dibelikan cincin. Leher wanita tidak sempurna, maka bagi laki-laki leher wanita istrinya dibelikan kalung. Cocok Bu? Cocok. Di kitab Uthul Jin diterangkan, wanita-wanita perempuan penduduk surga itu mempunyai ciri-ciri 3 perkara. Dengarkanlah. Yang pertama adalah sholat fardhoha. Sholate fardune mantep. Syukur-syukur sholat sunnah. Ibu bapak tindak kerja, berangkat kerja jam 9 ibu rampung masak, rampung bikin kopi, bikin teh untuk suami. Bapak berangkat, deh aku tamang aja deh. Gimana ngadate ya mas, cucuk tangan. Lah, berangkat suami, ya Allah. Istri ambil air wudhu, sholat duha minimal 4 rakaat. Nek 2 rakaat, tidak masalah, cuma tandanya orang pelit. Iya. 2 rakaat berarti tandanya pelit. Iya. 4 rakaat mendoakan seorang suami, di balik kesuksesan suami ada doa seorang istri. Kalau bapak kepengen sukses, carilah istri sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak ada wanita manapun yang mau dimadu. Bapak masih punya dalil. Lah itu Mas Ulin tadi penjenengan mengatakan ada istri Nabi Ibrahim. Yang mana sih? Lah itu Siti Sarah. Oke. Menurut Bapak, tipe keluarga itu ada 4. Yang pertama adalah lanang wadon yang suaminya durhaka, istri juga durhaka. Keluarganya siapa? Abu Lahab. Suaminya kafir, istrinya kafir. Siapa istri Abu Lahab? Ummu Jamil. Eling-eling. Ummu ajak Lesti bae, Lesti bae. Ummu Jamil. Ulingane Lesta Lesti. Ummu Jamil. Nomor 2
adalah sosok suaminya beriman, istrinya durhaka. Contoh Nabi Lut alaihi salam. Suaminya beriman, istrinya durhaka. Nomor 3, istrinya beriman, suaminya durhaka. Fir'aun laknatullah alaik. Istrinya namanya Siti Asiyah. Asiyah. Nomor 4, keluarga yang harmonis yang bahagia, suami beriman, istri beriman. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Kira-kira di antara 4 keluarga ini ibu milih yang mana? Jari ibu ini, keluarganya Fir'aun ora apa-apa. Keluarganya Fir'aun ora apa-apa. Dan kalau matur tadi kita mengatakan memang Nabi Ibrahim istrinya 2. Istri pertama Siti Sarah, nomor 2 Siti Hajar. Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Siti Hajar punya anak namanya Nabi Ismail alaihi salam. Tapi di madunya Siti Sarah atas dasar keinginan Siti Sarah sendiri. Siti Sarah sudah lama tidak punya momongan, sudah sepuh tua belum punya anak. Wong jenenge keluarga kan pengen punya keturunan. Lah akhirnya istri yang solihah matur kepada suami, Mas apa dek, kita kan sudah berumah tangga lama, iya, belum punya momongan, iya, ya kalau masih pengen beli sawah lagi ya ndak apa-apa. Loh istri kan sawah, nisa hukum harsul lakum, istri adalah ladang atau sawah, silakan ndak masalah. Tapi suami jangan juga kesempatan dalam kesempitan. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, silakan deh, kalau dia mengizinkan alhamdulillah. Terus bagaimana Mas? Saya sudah, biar nanti kamu tidak kecewa, gini saja deh, kamu kan perempuan, ya pasti tahu watak perempuan yang lain, iya, kamu saja yang carikan untuk saya, silakan carikan, jangan aku yang mencari, nek nyunggulin kau nang Shopee, iya, COD-an, iya, udah pay letter, silakan kamu yang cari. Ini Nabi loh, ini kanjeng Nabi bukan kanjeng Pardi ini. Kanjeng Nabi ini sudah carikan dek, sudah gini Mas, daripada nanti penjenengan kecewa, kita juga kecewa, gini saja, penjenengan saya carikan istri yang kedua, tapi yang sudah kita kenal. Siapa? Ya pembantu kita. Itu kan budaknya Siti Sarah yang namanya Siti Hajar, merdekakan jadi istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kita katakan, apa Siti Sarah menerima begitu saja? Jere sabak. Ketika Siti Hajar berduaan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, bermesraan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, itu kan istri yang kedua, sah agama dan negara, sah. Pemerintah mengizinkan, agama apa? Lagi sudah sah mungguing agama Nabi. Bermesraan dengan istri yang kedua, apakah Siti Sarah begitu saja? Sudah silakan. Tidak. Ketika Siti Sarah melihat Siti Hajar bermesraan dengan suaminya dengan Nabi Ibrahim, hatinya, dada Siti Sarah diberikan telur ndoge mateng. Kenapa? Mendongkol banget, mendosol banget, wareg banget. Iya. Itu saja Nabi, derajat Nabi dicemburuni oleh istri. Lah apalagi kita semua. Saya matur, tidak ada wanita manapun yang mau untuk dimadu, dan tidak ada suami manapun yang mampu berbuat adil. Sekalipun adil perkara harta, tapi tidak akan mampu adil perkara cinta. Iya. Beneran. Siji nek anak kondangan beribut. Iya, nek anak kondangan geger bojo loro bojo telu. Nggih itu niki luar biasa. Maka yang pertama adalah akal, kemudian nomor 2 adalah agama, aturan kita. Kalau sapi makan tinggal makan, kambing makan tinggal makan. Kalau manusia beragama sebelum makan mengucapkan bismillah. Syukur-syukur Allahumma barik
Yang saya tanyakan gini Bu, kita monggo kita bahas bareng-bareng saja. Kenapa kita makan? Ini kopi saya. Ini minuman saya dari panitia. Ini makanan saya dari panitia. Walaupun kayak saya makan, saya punya hak. Ini sudah tidak haram bagi saya. Saya diberikan oleh panitia. Ketika saya makan, saya minum, kenapa doa saya adalah Allahumma barik lana. Doa kita Allahumma barik lana. Bapak-bapak Pak Kuwu makan roti, Allahumma barik lana. Padahal itu Pak Kuwu yang makan. Ini kopi saya yang minum, ini minuman saya, ini hak saya. Tapi kenapa saya minum, saya mengucapkan Allahumma barik lana. Barik lana artinya apa sih? Ya Allah berkahi kami. Kami loh ya, kami. Berkahi kita. Ya Allah berkahi kami semuanya. Padahal ini minuman saya yang minum. Saya yang makan, Pak Kuwu yang menikmati, Pak Lurah yang menikmati. Bu Muslimat yang menikmati. Tapi kenapa kita makan Allahumma barik lana? Allahumma barik lana. Kenapa bukan Allahumma barik li berkahi saya? Ini minuman saya, ini kopi saya. Kudune kan bagi saya Allahumma barik li, ya Allah berkahi saya. Tapi hebatnya agama memberikan sebuah tulada, contoh apa? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami ya Allah. Saya minum Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azab. Semua kopi sudah saya cicipi, tapi satu yang belum saya cicipi, kopi bikinan istri. Iya. Sallu ala Muhammad. Begini, saya minum ini kopi saya, tapi saya mendoakan semuanya Allahumma barik lana. Jawabannya simpel Pak Kuwu, simpel banget jawabannya simpel. Kenapa saya minum Allahumma barik lana? Kita makan, bapak-bapak makan jeruk, makan agar-agar, makan kerupuk, kita mendoakan semuanya Allahumma barik lana. Jawabannya simpel. Kita makan kenapa? Barik lana untuk berkahi kami. Kopi di hadapan saya bukan atas kehendak saya, tapi atas dasar keringatnya orang banyak. Atas dasar capeknya orang banyak. Bisa sampai kopi di hadapan saya atas dasar keringat, kesel, capek orang banyak, atas dasar andilnya orang banyak. Ini yang menghantarkan panitia yang menghantarkan ikut mendapatkan barokahnya. Ya Allah berkahi kami, ya Allah berkahi yang membawakan air, berkahi yang membuat kopi, berkahi sing godhog banyu, yang merebus air, berkahi sing mencuci gelas, berkahi yang membeli kopi, berkahi yang menjual kopi. Ibu makan nasi pelokan, seplokan, rong pelokan, bleng 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 bleng. Ya Allah sak pelokan nasi, sak kulukan nasi. Ya Allah, Allahumma barik lana berkahi kami ya Allah. Ibu makan nasi ibu tidak bikin sendiri, tapi atas dasar keringatnya orang banyak, atas dasar capeknya masyarakat kata petani mendapatkan berkahnya, yang ngangkat karung isi beras dari pasar, dari manapun sampai ke warung, sampai ke rumah mendapatkan barokahnya, penjual di warung, penjual beras mendapatkan barokahnya, semuanya mendapatkan barokahnya. Allahumma barik lana. Inilah hebatnya Islam, hebatnya Banjar Anyar. Nomor 3 adalah apa? Siji akal, loro agama, nomor 3 wal haya'u rasa malu, nomor 4 adalah amal soleh. Yuziluha arba'atu asya'a, 4 perkara hilang gara-gara 4 perkara yang lain. Yang pertama akal hilang gara-gara fal ghadabu yuzilul akala, hilangnya akal sehat kita gara-gara marah-marah. Contoh wayang kulit Prabu Baladewa, gagah, birowo, pitekso, bagus, pinter, pakai mahkota, tandanya raja, tandanya ratu, tandanya presiden. S1, S2, S3, S teler, S gosrok, semuanya dari SKB. Entong esek. Tapi kenapa mudah dibohongi? Simple. Baladewa sukanya emosi, suka marah-marah, sehingga mudah dibohongi oleh Gareng, gampang dibohongi oleh Petruk, gampang dibohongi oleh Bagong. Kenapa? Sifat yang ditonjolkan adalah marah-marah. Iyo jagat Dewa Bandara, iyo jagat Pramudita, ilah dalah. Ibunya apa maksudnya? Ya, ente maksud. Ya Allah, orang ndak masalah. Makanya saya translatekan ben paham ya, anda-andanya ya ben ngerti Jawa. Begitu kan? Iyo jagat Dewa Bandara, iyo jagat Pramudita, Petruk ditonjolkan emosi.
Fal ghadabu yuzilul akla, hilangnya akal sehat kita, hilangnya kecerdasan kita, hilangnya S1, S2, S3 kita gara-gara emosi. Marah-marah, apa-apa marah, apa-apa marah, hilangnya akal gara-gara emosi. Nomor 2, agomo, hilangnya agomo gara-gara apa bu? Wal hasadu yuzilud dina, hilangnya agama gara-gara iri, gara-gara hasad, iri. Ndak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat, ndak seneng kalau wong liya nampa nikmat. Tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine melung-melung, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku parabola ibu tuku paramek. Ndak suka, ndak seneng nek wong liya nampa nikmat. Iri menghilangkan ganjaran sholat kita, menghilangkan ganjaran sedekah zakat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Nomor 3, wal haya'u, hilangnya rasa malu gara-gara wattama'u yuzilul haya, hilangnya rasa malu gara-gara tomak, rakus. Orang yang masih senang kalimat rakus, merampas hak orang lain, menguasai hak orang lain, masih suka mental meminta-minta. Contoh, terkadang bu kita sok salah kaprah, bahkan kita sudah terbiasa di desa-desa ketika tetangga sedang panen mangga, kita kadang kala sok geluweh, kita sok guyon, kita sok bercanda kepada tetangga lagi panen mangga. Bu, ya Allah, mangganya kok bagus-bagus nemen ya Allah, ya Allah, mbok ya nyung diwehi wong kader iki. Kalimat seperti itu bu, walaupun bercanda, ibu secara tidak langsung merendahkan harga martabat jenengan sendiri. Coba diperhatikan kalimatnya, mbok ya saya dikasih, mbok ya saya diparingi, saya diberi kader banyak, kan banyak sekali masanya sudah dikasih. Ibu kalau masih punya mental meminta-minta, secara tidak langsung jenengan telah menghilangkan rasa malu jenengan sendiri. Kan otomatis wong koran duwe isin, kan seperti itu ya bu ya. Mentalnya meminta-minta. Sifat seorang mukmin bukan mental meminta-minta, tapi mentalnya memberi. Orang yang masih punya mental meminta-minta sulit untuk merdeka. Mau dipahami, orang yang masih suka mentalnya meminta-minta sulit untuk merdeka. Beda dengan sifat seorang mukmin suka memberi. Raketang 1000 2000 kepada anak-anak yatim. Nah, nyo 1000 beli pentol. Nya 1000 beli cimol, nya 2000 3000 jajan. Nah, ada anak yatim lewat, untuk jajan silakan. Mental suka memberi. Kulo yakin ini bukan tentang riak bu, bukan tentang riak, tapi minimal hati kita merasa tenang dimanapun kita tempat suka memberi. Secara tidak langsung hati kita telah merdeka. Ini bukan tentang riak, tapi memerdekakan hati. Beda loh ya, ria dengan memerdekakan hati. Tapi kalau kita mentalnya meminta-minta, dimanapun mental lain jaluk, sulit untuk merdeka. Hilangnya rasa malu gara-gara rakus. Mentalnya meminta-minta, menguasai hak orang lain. Termasuk menghardik anak yatim, termasuk kita merampas hak anak yatim. Nomor 4, hilangnya amal soleh gara-gara apa? Wal ghibatu tuzidul amala soleh. Ghibah, ngerasani wong liya. Apa? Gosip. Iya. Gosip. Menceritakan, wah hati-hati apalagi kalau sudah kumpul-kumpul menyangkut perzinaan orang lain. Orang yang suka memberikan kabar-kabar hoax tentang perzinaan orang lain, menceritakan bahkan membuka aib tentang perzinahan orang lain, kamu kok orang tersebut tidak akan mati sebelum diuji dengan aib yang sama. Na'udzubillahi min summa na'udzubillah. Orang yang suka duduk-duduk seperti ini, kumpul-kumpul tonggo teparo, ibu kalau 1 jam baca Quran berapa halaman? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha dingkluk ngantuk. Tapi kalau 1 jam duduk-duduk menceritakan tetangga, dapat berapa orang? Dapat berapa kecamatan? 4 kecamatan rampung 2 jam.
Ya Allah, ada sebuah perkumpulan ibu bapak ataupun siapapun itu ngandak-ngandak menceritakan, membuka, apalagi memfitnah perzinaan orang lain, kang mongko orang tersebut tidak akan mati dulu sebelum diuji dengan aib yang sama. Orang yang baik yang menutupi aib saudaranya. Bahkan orang yang baik adalah orang yang sibuk dengan aib sendiri sehingga tidak kober. Apa tidak kober ya? Ya. Tidak sempat ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kita suka mengorek-orek kesalahan orang lain. Janganlah kita menceritakan aib orang lain. Bagi orang yang beriman adalah senang menutupi aib kesalahan orang lain. Amin Allahumma. 1, akal hilang gara-gara marah. Nomor 2, agama hilang gara-gara iri. Nomor 3, rasa malu hilang gara-gara rakus. Nomor 4, amal soleh hilang gara-gara ghibah. Seneng ngrasani wong liya, seneng menceritakan kesalahan orang lain, bahkan ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Maka dari itu barokah kita berilmu, insyaallah kita mendapatkan barokah dunia akhirat. Man aradad dunya fa'alihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Mulia di Banjar Anyar karena ilmu, mulia di akhirat karena ilmu, mulia dunia akhirat karena kita berpegang kepada ilmu. Amin Allahumma. Kula bandhe matur ijazah besaking badalhar watu congol, doa versi Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat-ubet moga-moga diparingi selamat. Allahumma ubat-ubet katra kitri simbol berusaha. Allahumma simbole berdoa. Artinya kita punya kepenginan, ayo kita punya kepenginan, kejarlah cita-cita kita. Kejarlah cita-cita kita, ayo kita naikkan cita-cita kita setinggi langit. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Apabila kita jatuh ke dalam bintang. Allahumma. Ijazah kula matur Kiai, kalau saya kan masih jiwa muda. Ya, terus nak, saya pengen ijazah, minta ijazah Kiai, ben saya ketularan apa yang saya kepengin. Saya kan mentalnya mental pemuda. Mentalnya mental remaja, artinya apa-apa kepengin. Ada motor kepengin motor, ada rumah kepengin rumah, apapun karena masih tinggi keinginannya. Ada motor kepengin motor, ada tombak kepengin tombak, ada kursi kepengin kursi, ada perawan kepengin. Loh, ya wajar oh. Iya, wajar. Iya. Gimana Kiai? Nenek, tak beri jazah. Nggih Kiai. Kamu pengen apa-apa silakan, tidak masalah, kamu masih muda, yuk kejarlah cita-cita kamu. Nggih Kiai, kamu pengen apa-apa, caranya adalah solawati, di solawati. Ada motor cekel cek solawati, ada rumah bagus cek solawati, ada pondok besar cek solawati, ada perawan, ya orang cek lah, ya di solawati. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau berdoa, doanya sedikit Bu, sedikit. Allahumma nular gitu. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma nular, Allahumma nular, Allahumma nular, Allahumma nular. Semuanya butuh ilmu. Lesan kalau berilmu insyaallah mulia. Contohnya Romo Kiai Haji Muammar ZA, Habib Bidin, Habib Syekh mulia karena apa? Beliau lidahnya berilmu. Lidahnya ada ilmunya, mulia dunia akhirat insyaallah. Allahumma. Syekh Bandar Balila, Qul man dzalladzi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira.
Habib Syekh Habibuddin hebat. Kenapa? Lesane ana ilmune. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud duri anta imamul hadara sultanu al ghaibi. Lesan ana ilmune. Dokter tangan ana ilmune mulia. Montir tangan ana ilmune mulia. Sound system ana ilmune tangane mulia. Apapun nek ana ilmune, lesan ana ilmune mulia. Seorang dalang, tadi malam saya dalang, ini ngaji, besok malam dalang lagi. Cilacap, malam suntuk Pak. Kalau ngaji kan sejam 2 jam. Kalau dalang mulai jam 9 malam selesai sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya ada yang bertanya, Mas Udin apa duduk berapa jam berarti? Ya dihitung dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Duduk 7 jam. Ya nasi takut lapor kepengen nguyuh. Kepriwe mikiri perkara air kecil bang air kecil Mas. Dalang duduk. Apakah diam saja? Enggak. Atas 1000 watt. Lampu di atas saya itu 1000 watt. 1000 watt. Tangan duduk, 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 duduk. Tangan kiri duduk, 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 duduk. Tangan kanan pegang wayang. Sak nawas samparan kaki sebelah kiri duduk di bawah. Yang kanan di atasnya jejak keprak. Cek, 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 cek. Coba. Kepriwe? Orang mikirin nguyuh kepriwe? Lah iya, sikit tangan kiri duduk, 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 duduk. Tangan kanan pegang wayang, meripatnya ndeleng wayang, kupingnya mendengarkan belakang, peluk Mas. Telinga mendengarkan gamelan. Semuanya yang akan terjadi di atas panggung tergantung sama dalang. Gamelan moni ya karena dalang, berhenti juga karena dalang. Semuanya karena dalang sopirnya. Iya. 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 Kepen paham, ya? Ben ngerti dari dalang angel-angelku burung itu baru secara fisik. Tangan kanan tangan kiri olah semua samparan, kaki kanan kaki kiri olah semua jejak keprak jejak 7 jam jejaki keprak kayak ngasuk neng jejaki bojo marem jejak angel cocok sisan. Iya ya Allah ya niku Masya Allah. Iwang kacang pra Warakuswa Mekorakra Miwangga keterik Swaraning tatagaran War pangriing turangga Henje beri munyo sawrang mangungkung pracena rumangkating prang kapira tiasing prajurit suara wayang kudu iso 1000 wayang iso 1000 suara. Yai Bratasena, yo aku Bratasena, yo Gajah Sena, yo Jagal Bilawa, yo Putut Pujagiri, sing gedhe pangapurane kelawan aku. Wah, bapakku kabeh wong atuaku kakangku Baladewa. Iya, Yai Werkudara Yai. Lho, kae sapa Yai? Ana buta gedene sak gunung Galunggung gedene. Sapa to kae? Wah, ana buta ngaku jeneng sapa? Lah, dalah. Jal, arep kepriwe? Arep mikiri nguyuh kepriwe? Cerita lakon nang kene. Kudu sampai esok bagaimana ceritanya. Kepriwe mikiri nguyuh? Tangane nyekel sikile jejak keprak, lesan moni mripat ndeleng kuping rungokna sedalang 7 jam jagong. Mulane dalang kowe ora kena maju. Nek maju nabrak gedebok kok. Ya pada tukang mancing ora bisa maju. Nek maju ya kecemplung tukang mancing. Iya. Lah iya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan. Apa libune jadi? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ajarane wali songo warna-warna, zikir tahlil kirim donga lakonono, maca Quran lan sholawat kulinakno, ziarah kubur aja nganti dilalekno, istighosah lan wiridan diterusno, manakiban lan yasinan diamalno, golek ngaji kitab kuning temenono, donga kunut subuh aja ditinggalno, ana carane dakwah dengan budaya, umpamanya kaya Sunan Kalijaga, petuahnya masuk hati tak terasa, tuntunan agama bisa dijalankan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga barokah kita nderek-nderek ikut-ikut ngaji. Dikane guru kula Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Gus Anam Leler, siapa saja yang berangkat ngaji karena Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang wajah kita, harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum, hati kita Allah yang akan pandang, dan amal-amal kita niatkan dari rumah karena Allah. Derek tolabul ilmi, ini adalah kewajiban umat muslim mencari ilmu. Insya Allah dosa kita berangkat dari rumah segunung rong gunung galunggung gedene ketika pulang ke rumah karena niat kita sendiri, bukan karena kiai ne, untuk karena ibu muslimate, untuk perkara panitiane, tapi perkara hati kita yang tulus karena Allah. Insya Allah dosa kita gunung gedene kaya ngopo, pulang ke rumah dosanya ambiar berkeping-keping dihapus oleh Allah. Allahumma semoga masyarakat Banjar Anyar khususnya desa Pasawahan diberikan kemudahan rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, diberikan istiqamah ibadah, ahlil jannah. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Jangan bubar dulu, kita doa bersama karena sempurna kita ngaji sampai doa penutup. Kepada Ibu MC pembawa acara untuk memberikan waktunya, kepada Romo Kiai yang para guru kita, ajengan kita untuk memberikan doa penutup agar saya pribadi dari Cilacap, Kecamatan Maos, Perek Kali Serayu. Nah, saya termasuk Sunan Jaga Kali. Iya, jaga kali Serayu maksudnya. Bukan Sunan Kalijaga, nih Sunan Jaga Kali. Pramila monggo kepada pembawa acara waktu kami persilakan Romo Kiai yang akan mimpin doa dari Suriah MWC atau sinten, silakan monggo. Saya nderek katuran panjenengane pembawa acara, waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Rois Suriah MWC NU Kecamatan Banjaranyar. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara pada siang hari ini kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada beliau, mudah-mudahan perjalanan termasuk kita semuanya dari awal hingga akhir sampai tujuan mendapatkan keselamatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syahrina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah fi ni'ma wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tayyirana biha min jamil syiat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna auladana min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min an-nar innaka 'alamun qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min an-nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyatan fil mabarakati wa rizqan wa tawbatan mawadina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin warzuqna. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghafurur khalisna min ya rabbi ya man huwa latif wa bir ya mulkul syudur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wal barakah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih